Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi bareng aku Asmi Harel. Gak terasa nih, tahu-tahu kita ini udah masuk di ujung tahun 2025 aja. Yang berarti beberapa langkah lagi, kita ini udah masuk ke tahun 2026. Nah, kira-kira pencapaian apa aja nih yang kalian udah capai di tahun 2025? Atau mungkin masih bergelut dengan proses menuju cita-cita yang kalian impikan? Gak masalah, yang penting tetap semangat dan mudah-mudahan di tahun depan semua cita-cita kalian terwujud. Amin ya rabbal alamin. Nah, ngomong-ngomong menjelang akhir tahun, rasanya sulit nih buat kita nggak inget dengan kejadian mengerikan yang pernah menimpa Indonesia, khususnya wilayah Aceh dan Sumatera Utara, yaitu bencana dahsyat tsunami Aceh pada tahun 2004. Meski udah 21 tahun yang lalu, tapi lukanya ini masih kerasa sampai sekarang, guys. Nah, kali ini aku bakal bahas kejadian mengerikan ini beserta dengan bumbu-bumbu konspirasinya. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Minggu 26 Desember 2025, pukul 7:58 pagi, gempa bumi dahsyat mengguncang Samudra Hindia. Jaraknya kurang lebih sekitar 250 km barat daya Aceh. Gempa dengan kekuatan 9,3 skala Richter ini merupakan salah satu gempa terbesar dalam sejarah, guys. Pusat gempa berada di dasar laut kedalaman 30 km, antara lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia. Pergerakan lempeng tektonik ini memicu terjadinya gempa megatrust, yang getarannya saja terasa sampai sejauh 1.300 km. Gempa tersebut juga diikuti oleh gelombang tsunami yang terjadi karena kenaikan vertikal dasar laut beberapa meter secara mendadak akibat air dengan volume sangat besar meluap. Gelombang dengan kecepatan 800 km per jam melaju menghantam berbagai negara. Tercatat ada 16 negara yang terkena dampak dari gempa bumi dan tsunami di Samudra Hindia ini, antara lain Indonesia, Malaysia, Sri Lanka, Thailand, India, Bangladesh, bahkan sampai ke Afrika Selatan. Yang membuat gempa bumi ini tercatat menjadi salah satu gempa bumi paling mematikan di abad 21. Bahkan menjadi nomor 3 terbesar di dunia setelah gempa bumi Valdivia di Chili pada tahun 1960 dengan kekuatan 9,5 skala Richter. Dan gempa bumi Alaska Amerika pada tahun 1964 dengan kekuatan 9,3 skala Richter. Bencana ini memakan sekitar 280.000 korban jiwa dari berbagai negara. Dan Aceh Indonesia adalah negara dengan dampak terparah, dengan korban jiwa sekitar 220.000 orang. Belum lagi ribuan orang lain yang dikabarkan hilang. Ya bayangin aja guys, kejadian ini tuh terjadi saat hari libur, yaitu hari Minggu pagi. Yang mana orang-orang sedang santai menikmati hari libur mereka kan. Udah gitu saat itu, masyarakat Indonesia itu khususnya Aceh masih awam dengan istilah tsunami. Jadi setelah getaran gempa terasa sekitar 10 menit, kebanyakan dari mereka ini panik dan kebingungan. Tanpa tahu gelombang mengerikan bakal datang menyapu. Lalu barulah setelah itu tsunami dengan kecepatan 800 km per jam dengan tinggi 24-30 meter datang menghantam pesisir pantai hingga radius 5 km. Dan sekejap kematian massal pun terjadi di Aceh, ratusan ribu mayat bergelimpangan di mana-mana. Belum lagi infrastruktur seperti rumah, sekolah, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, hampir semuanya itu hancur lebur guys. Lingkungan seperti pantai, hutan mangrove, terumbu karang, semuanya pun rusak parah. Ekonomi Aceh pun lumpuh total saat itu. Kerugian diperkirakan mencapai 4,5 miliar US dollar atau sekitar 73 triliun rupiah. Jumlah yang sangat fantastis. Ngeri pokoknya guys. Bencana Aceh ini tuh seolah menjadi perenungan bersama jika ternyata kita itu sangat kecil sekali di mata alam punya Tuhan ini. Kita ini tidak punya daya upaya apapun. Sekali jentik, hancur lebur kan. Namun ada sebuah teori konspirasi yang menyatakan jika tsunami Aceh ini adalah sebuah rekayasa manusia. Bencana sedahsyat itu buatan manusia. Emang sih, teori ini tuh seperti nggak masuk akal. Makanya ini bukan sesuatu yang harus dipercaya juga. Hanya sekedar untuk wawasan aja guys. Ya namanya juga konspirasi, alias berita yang masih simpang siur karena belum pasti kebenarannya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan teori konspirasinya. Cus. 15 tahun setelah tsunami Aceh, tepatnya pada tahun 2019, seorang pria bernama Jerry De Grey yang merupakan mantan Angkatan Udara Amerika Serikat, mengeluarkan sebuah catatan sekaligus statement yang cukup bikin heboh di internet. Catatan ini berjudul The Final Report of Project SEAL, atau jika diartikan adalah reportase terakhir dari Project SEAL. Nah, apa sih Project SEAL ini? Project SEAL adalah sebuah proyek militer rahasia milik Angkatan Darat Selandia Baru pada tahun 1940-an. Jadi, proyek ini itu adalah sebuah riset rahasia milik militer Selandia Baru yang bekerja sama dengan Angkatan Darat dan Laut Amerika Serikat pada masa Perang Dunia Kedua, guys. Dan tujuan proyek ini adalah untuk melawan Jepang, karena Selandia Baru dan Amerika Serikat sama-sama berada di sisi sekutu saat itu. Proyek ini juga dikenal dengan nama Tsunami Bomb. Dan sesuai namanya, proyek tersebut bertujuan menciptakan sebuah senjata mematikan yang bisa memicu tsunami. Jadi seperti bikin tsunami buatan gitu guys.
Caranya adalah dengan meledakkan dasar laut untuk menciptakan gelombang besar seperti tsunami yang diharapkan bisa membuat kerusakan masif di wilayah pesisir musuh. Ngeri juga ya. Pemerintah Selandia Baru mempercayakan proyek ini kepada seorang ahli fisika bernama Thomas Leach. Dan selama masa percobaan pada Juni tahun 1944 sampai 1945, mereka ini sudah meledakkan sekitar 3.700 bom. Dan diantaranya ada 10 ledakan besar yang dapat membuat gelombang besar setinggi 10 meter. Tapi karena proyek ini saat itu menjadi perdebatan panjang, karena masih tidak dapat dipastikan apakah senjata ini nantinya itu bisa efektif dan praktis untuk menyerang musuh atau tidak. Dan karena perdebatan itu pun cukup sengit, akhirnya proyek ini pun dihentikan dan disimpan seiring berakhirnya Perang Dunia Kedua. Dan dunia pun tidak menyoroti proyek mematikan ini. Sampai akhirnya pada tahun 1990-an, data proyek ini tuh dibuka ke publik. Tentunya berita tersebut membuat publik terkejut, karena ternyata ide gila seperti ini tuh sempat menjadi penelitian serius. Meski proyek ini resmi dihentikan pada tahun 1945, namun ada dugaan jika Amerika terus mengembangkan proyek tersebut dari tahun 1960-an. Amerika terus melakukan penelitian untuk menciptakan senjata mematikan yang memanfaatkan gelombang besar ombak laut. Nah, kembali lagi dengan pernyataan Jerry de Grey tadi. Dia itu sangat yakin jika Amerika Serikat melepaskan sebuah senjata termonuklir yang sedang diuji coba. Dan efek dari senjata mematikan itulah yang menjadi penyebab bencana besar di Aceh pada tahun 2004. Untuk memastikannya, Jerry de Grey juga memberikan beberapa contoh kejanggalan-kejanggalan yang mendukung teorinya ini. Dan berikut adalah beberapa kejanggalan-kejanggalan terkait tsunami Aceh 2004. Ada beberapa kesaksian dari korban selamat tsunami Aceh yang menyatakan kalau mereka ini mendengar dentuman keras seperti ledakan bom sebelum terjadinya tsunami. Barulah setelah beberapa saat dari suara ledakan tersebut, gelombang air pun datang mulai menyapu daratan. Dan dikatakan dari seorang saksi jika suara ledakan ini tuh cukup keras guys, bahkan bisa terdengar sampai ke tengah kota. Jadi, apakah bunyi dentuman itu dari ledakan nuklir? Belum dapat dipastikan. Oke, lanjut. Kejanggalan berikutnya adalah kondisi mayat korban dari tsunami Aceh yang saat itu kebanyakan tubuhnya menghitam. Dan konon meski sudah dibersihkan, tetap kondisinya ini tuh kelihatan menghitam, guys. Jadi, mayat-mayat korban ini itu nggak seperti korban tsunami atau banjir, guys. Tapi justru lebih mirip dengan kondisi mayat pada ledakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Dan lagi-lagi kondisi tersebut diduga karena adanya radiasi tertentu yang mengindikasikan adanya paparan nuklir. Gimana menurut kalian? Kejanggalan berikutnya yaitu adanya penemuan sampah nuklir. Jadi, 2 bulan setelah terjadi tsunami Aceh, warga pesisir pantai Somalia menemukan beberapa benda mencurigakan. Dan setelah diteliti oleh pihak berwenang, ternyata benda-benda tersebut adalah sampah endapan nuklir. Nah, seperti yang kita bahas di awal guys, gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia ini kan menyerang sampai ke 16 negara. Dan Somalia ini juga termasuk negara yang terdampak. Limbah sampah nuklir ini tuh sangat berbahaya banget, sampai tercatat dapat menewaskan 300 penduduk akibat penyakit misterius, seperti infeksi kulit, gangguan pernapasan, dan juga pendarahan perut. Karena seharusnya dampak dari penemuan tersebut, sampai-sampai pemerintah Somalia harus meminta PBB untuk menginvestigasi penemuan limbah nuklir ini. Dan saat itu PBB mengonfirmasi jika limbah-limbah tersebut adalah endapan limbah nuklir yang selama ini terpendam di dasar laut dan terangkat ke permukaan akibat gempa dan tsunami di Samudra Hindia. Tapi apakah benar limbah nuklir ini adalah limbah yang selama ini terpendam di dasar laut? Atau ini adalah sisa dari suatu uji coba senjata yang baru-baru ini dilakukan? Tentunya hal ini masih dipertanyakan. Oke, lanjut. Kejanggalan terakhir adalah bantuan kapal Amerika Serikat. Nah, sesaat setelah gempa dan tsunami menghantam Aceh, kapal induk Amerika Serikat, yaitu USS Abraham Lincoln, segera menuju Aceh untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Dan bantuan yang diberikan Amerika ini bisa dibilang luar biasa guys. Mereka memberikan bahan pangan, alat-alat medis, dan keperluan pokok lainnya dengan skala yang besar. Dan bantuan ini juga terus mengalir sampai tahun 2025 loh. Dari sini sih sebenarnya nggak ada yang aneh kan. Justru kita berterima kasih udah dibantu. Tapi kapal induk USS Abraham Lincoln ini adalah kapal induk milik USS Nimitz yang merupakan kapal induk bertenaga nuklir. Dan yang anehnya kapal ini tuh sampai di Aceh hanya beberapa jam setelah tsunami. Dan mereka juga bertahan selama berbulan-bulan di Aceh. Sebenarnya kapal ini saat itu berada di perairan Hong Kong dan segera menuju Aceh untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Tapi ada beberapa pihak yang percaya bahwa kapal ini sebenarnya sudah berada di dekat perairan Aceh sebelum tsunami, seolah sedang memantau TKP. Dan kapal ini diduga sedang melakukan uji coba senjata mematikan di Samudra Hindia yang tampaknya menyebabkan tsunami ini. Tindakan sigap dengan membawa bantuan secara masif tersebut diduga bertujuan untuk menjaga TKP supaya tidak ada para peneliti dari Indonesia maupun negara lain yang turun langsung untuk mengecek TKP demi menjaga kerahasiaan operasi mereka.
Tapi apakah benar begitu adanya? Sampai sekarang belum ada bukti yang valid. Namanya juga konspirasi. Oke guys, tadi adalah beberapa kejanggalan-kejanggalan terkait tsunami Aceh versi Jerry the Grey yang sempat heboh di internet pada tahun 2019. Untuk menanggapi teori konspirasi ini, BMKG sampai turut angkat bicara. Mereka bilang tidak ada bukti jika tsunami Aceh disebabkan oleh kegiatan uji coba proyeksil. BMKG juga memastikan jika tsunami Aceh terjadi karena adanya gempa tektonik, bukan karena ledakan nuklir. Bahkan BMKG memberikan 3 bukti. Bukti pertama adalah rekaman getaran tanah yang mencatat adanya gelombang badan berupa gelombang P, pressure yang naik turun. Bukti kedua yaitu adanya gempa sebelumnya dari tahun 2002 yang memicu tsunami Aceh 2004. Jadi gempa Aceh ini tuh bukan terjadi secara mendadak langsung sekuat itu guys, tapi sudah ada gempa-gempa kecil dari sebelumnya. Dan bukti ketiga adanya terbentukan jalur rekahan sepanjang 1.500 km di sepanjang sebelah barat Aceh hingga Kepulauan Nicobar, Andaman. Jadi semisalnya gempa ini dipicu oleh nuklir, mestinya kan rekahannya fokus di satu titik, tidak menjalar sampai 1.500 km. Oke guys, seperti itulah pembahasan tentang gempa bumi dan tsunami Aceh beserta teori konspirasinya. Yang jelas, bencana dahsyat ini kita jadikan pelajaran agar kita lebih menghargai hidup, terutama menghargai alam. Karena kalau alam sudah mengamuk, kita manusia terlihat sangat kecil dan lemah. Kita nggak akan pernah sanggup untuk melawannya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini ya. Kita kembali lagi di video-video lainnya. Selamat tahun baru, semoga di tahun 2026 ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Aku cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.